ada yang masuk penjara gitu. Mana sekarang gue tanya, mana yang dilaporkan dia masuk penjara? Ayo sebutin namanya. Enggak, gue mau sebutin namanya yang dilaporin dia masuk penjara siapa? Atas laporan dia ya. Atas laporan dia siapa yang pernah masuk penjara? Nggak ada guys. Kalau dia dilaporin orang masuk penjara gitu. Udah jangan panas-panas. Minum harinya lagi panas nih. Enak minum kopi atau minum es teh manis ya kan. Semua bisa ngarang, kasih bukti dong. Enggak, sekarang buktinya nggak usah gua beberkan di sini ya. Ini logika kalian, logikanya dipikir ya, Kalian kan sekolah nih ya. Nih, siapa atas pelaporan dia kan ngelapin orang banyak tuh, masuk penjara, orangnya masuk penjara. Gua kasih waktu 5 detik buat mikir, siapa namanya, sebutin. Udah 5 detik belum? Gak bisa jawab kan? Siapa atas pelaporan Nikita orang yang masuk penjara? Enggak, gua tanya dulu sama netizen, jangan move on, move in. Tadi katanya minta diiniin, diterangin, sekarang bilang move on. Jangan kayak gitulah mulutnya lah. Siapa yang atas pelaporan dia pernah masuk penjara? Sebutin aja satu. Atas pelaporan dia ya. Bukan orang lain yang ngelaporin gitu. Atas pelaporan dia. Chris Hatta bukan atas laporan dia, Hilda Fitria. Pengacaranya Fahmi. Enggak, gue tanya sekarang nih. Gue balik tanya. 5 detik nih. Tambahin waktu lagi. Dapat PS5 dari gue. Nggak bisa jawab kan? Nggak ada. Kalau Chris Hatta itu atas pelaporan Hilda Fitria. Siapa namanya? Hilda ya. Hilda ya. Jadi 5 detik lagi gue tambah, dapat PS5. Tuh itu ngakuin tuh, Nyai hebat tuh, nyuruh preman tapi lolos. Tuh ngakuin tuh, kriminal tuh, otak kriminal tuh. Tuh dia ngakuin tuh. Enggak siapa yang pernah masuk penjara gara-gara laporan dia. 5 detik lagi dapat PS5. Seriusan nih. Enggak ada. Hah? Jadi gimana? Udah belum? Nggak ada guys, jadi nggak ada. Kalau dia 2 kali masuk dilaporin orang, jadi track record ya, kita berbicara track record aja gitu. Enggak, kita juga happy kok di sini, tenang aja, kita juga happy, santai aja, kita juga happy kok, nggak ada marah-marah kan, ya kan. Kalau ngomong gua teriak-teriak emang bahasanya begini, dari orok nih, bawaan orok. Loh, dibilang kalah orang, gue bilang siapa atas pelaporan dia nih, kayak gini nih ya.
Nih kan bukti laporan kan begini nih, kepolisian nih. Tuh, kepolisian begini ya. Laporan. Tuh, laporan kan begini nih ya. Ya, gitu ya. Laporan polisi ada capnya. Nah, siapa atas pelaporan dia yang kayak begini? Itu di nah, begini. Nih laporan ke polisi nih. Nih. Siapa yang pernah masuk penjara atas laporan gitu? Yang dilaporin dia. Nggak ada kan? Kalau dia dilaporin orang sering masuk penjara. Gitu ya guys. Bukan belum move on. Saya itu guys laki-laki ya, perempuan baik di sini banyak tuh, perempuan baik tuh. Tuh, kalian perempuan baik kan? Ya. Kalau saya jadi perempuan pun malu ngeliat perempuan model begitu. Saya laki aja malu, apalagi perempuan harusnya. Gitu kan? Gitu loh. Apalagi punya followersnya cukup banyak gitu kan. Saya nggak sirik dengan rezeki orang. Saya nggak sirik dengan rezeki orang. Gitu loh. Malu kalian sebagai perempuan itu malu ya. Saya aja laki-laki malu melihatnya. Gitu. Ya jawablah dulu lah siapa. Lu pada bisa jawab gak sih? Nih, siapa yang laporannya yang begini nih, yang ada cap polisinya begini, yang pernah dimasukin penjara sama dia? Gitu. Nah, laporan polisi yang begini, siapa yang pernah dimasukin penjara sama dia? Nggak pernah. Gitu kok. Gitu ya. Udah tua bangka belum? Belum tua bangka. Jangan panas lah. Kalian tuh jangan panas lah melihat saya begini. Ya kan? Jangan panas, di bawah hati tenang. Saya aja tenang-tenang aja kok. Lu kalian yang panas. Kenapa jadi netizen yang panas? Gitu loh. Malu lah kalau foto pakai kancet. Aduh. Ngomongnya disensor. Aduh. Business woman. Business woman ya. Balai baygon kejar-kejar. Iyalah kejar-kejar nih. Nih, ini ya kayak laporan polisi. Nih, gue tunjukin lagi nih, laporan polisi itu begini. Ya. Laporan polisi itu begini. Siapa gara-gara laporan dia? Ya, nggak ada suratnya begini. Nah, ini kalau nggak pernah lihat panggilan atau laporan polisi itu begini modelnya. Gitu ya. Siapa yang pernah masuk penjara? Nggak pernah, udah berulang-ulang gitu kan. Dapat PS5 kalau bisa sebutin. Gitu, iyalah slow aja lah, nggak apa-apa. Kata-katain lu aja terus nggak apa-apa. Tenang aja. Gitu. Enggak, kenapa ngomongan diulang-ulang? Karena netizen tuh ngeles. Saya tanya tadi itu, ditanya jawab dulu dong. Nggak ada yang dilaporkan dia masuk penjara gitu. Karena apa? Tidak memenuhi unsur. Karena ada yang fitnah, ada yang cuma menyebarkan nama baik doang. Terus ada yang apa namanya? Buat omongan. Kalau dia berapa kali masuk? Gitu. Orang bukan tikus, guys, yang bisa dipenjarain sembarangan gitu.
Kita juga kalau dibilang ngerti hukum ya kita kalau undang-undang diberi opini, sah-sah saja opini ya. Opini itu sah-sah saja guys. Saya ditanggapi opini undang-undang ITE gitu ya. Undang-undang ITE itu kan awalnya dibentuk untuk menjerat pelaku kayak penipuan di media sosial, terus transaksi elektronik, apalagi ya, transaksi elektronik, kesini-sininya dipakai untuk yang macam-macam nih. Perintah Kapolri sekarang undang-undang ITE, kalau pelakunya minta maaf itu tidak usah diproses katanya gitu, karena juga penuh kantor polisi lama-lama kan. Jadi tapi yang dimintain opininya ini malah curhat. Ada orang nih, perempuan nih, dimintain opini nih undang-undang ITE, malah curhat. Dia bilang begini, kalau tidak salah saya baca dulu ya. Wah, kasus saya sama ada salah satu pengacara, saya dibilang cepu katanya. Saya dibilang begini, saya dibilang begitu, kok tidak ditindak. Tapi kalau saya yang dilaporkan, saya cepat banget prosesnya untuk saya gitu. Dia bilang begitu katanya. Itu bukan opini guys, curhat itu. Bukan, ini dari berita, artikel berita ya. Ini dari artikel berita ya, bukan kepo ya. Saya kan ada aplikasi tuh, saya sering lihat tuh teman-teman kirimin gitu kan. Terus inilah orang gak sekolah ya. Jadi kemana-mana itu kan unsurnya kan tidak memenuhi unsur, yang dilaporkannya itu tidak memenuhi unsur pidananya mungkin tidak ada, karena di situ kan artikel berita. Yang nulis cepu itu kan mungkin kan pers gitu kan, judulnya di dalam narasi beritanya itu kadang-kadang nggak ada kata-kata itu gitu, nggak ada kata-kata itu gitu kan. Dibilang cepu lah apalah, nggak ada gitu kan. Terus dibilang apa lagi ya, macam-macam lah ini. Ngawur. ngawur semua itu kan masalah hukum itu kan unsur ya, memenuhi unsur atau tidak. Nah, kalau masalah pemukulan itu tetap diproses. Kenapa? Karena itu delik umum guys, bukan delik aduan. Jadi kalaupun korbannya sudah berdamai sama pelaku, tapi prosesnya terus. Surat perdamaian itu hanya untuk meringankan nanti dihukum. Jadi ya bukan ingat ya, kayak nabok orang, nonjok orang, nyuruh orang mukul, nyuruh orang ngebunuh, itu delik umum. Tanpa laporan pun bisa diusut, atau laporan sudah dicabut pun bisa terus diteruskan gitu ya. Jadi kalau masalahnya dia bilang penegakan hukum, kalau dia yang dilaporkan cepat gitu, karena mungkin polisi melihatnya ada unsurnya pas. Tapi kalau dia yang melaporkan itu lama, kenapa? Karena mungkin unsurnya nggak pas. Kan polisi kan nyarinya unsur gitu, nyarinya unsur guys. Kalau dia berteman, saya juga banyak teman polisi ya, kalau saya salah pun pasti saya dihukum. Jadi bukannya gara-gara punya teman polisi atau om saya ada yang di polisi gitu, cuma saya bisa semua mau, nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada backing segala macam, saya rasa nggak ada ya, karena backing itu polisi tidak boleh membentengi orang. Karena kalaupun ada yang membentengi itu oknum, bukan polisi, oknum yang bermain gitu. Itu sudah bisa terjadi lah ya, beberapa ada oknum, nggak di institusi manapun pasti ada oknum gitu. Nah, tugasnya pihak Propam, Kapolri semua mengurangi oknum-oknum itu, bahkan meniadakan oknum-oknum itu biar
tak membentengi orang gitu yang salah gitu. Kalau institusinya sih nggak salah sebenarnya. Nah, terus kalau kalian ini kan yang nggak tahu kan, banyak hal yang nggak tahu dari kasus ini gitu, hanya menebak-nebak. Jangan-jangan dia backingnya kuat ya, pret gitu gitu ya. Kamu lihat foto-foto saya, kalau saya dicuekin polisi, kamu lihat di feed ya, foto-foto saya itu sama Wakapolda, sama bintang 2 gitu. Saya banyak kenal dari institusi Polri ya, cuman saya nggak gunain kesempatan itu untuk saya petatang petenteng gitu ya. Kamu boleh lihat di feed saya foto sama siapa gitu kan, pertemuan sama siapa gitu. Jadi kalau saya itu mau petatang petenteng ya kan, saya kenal jenderal gitu kan, tapi saya nggak gunain itu buat petatang petenteng guys. Ya salah ya benar ya benar gitu loh. Karena nggak boleh juga kita jual-jual nama, yang polisi siapa, yang jenderal siapa, kita ini gitu ya. Kalau untuk masalah opini yang undang-undang ITE lucu ya, itu lucu aja menurut saya. Saya itu ngelihatnya ketawa gitu, bacanya ketawa gitu. Makanya lo jangan suka fitnah orang. Aduh.